Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Lah ikhlas menurut orang-orang muhibbin, yaitu ikhlas ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, membersihkan perilaku dari perhatian manusia. Jadi sekarang ngereken, terserah kamu mau nganggap saya gimana, terserah mau nganggap saya rusak, mau menganggap saya orang maksiat, mau menganggap orang soleh, mau menganggap orang alim, terserah, aku gak peduli. Yang penting tidak bagi Tuhanku, yang penting tidak bagi Allah. Ini di dalam kitab Nasihul Ibad. Itu ikhlasnya orang muhibbin. Pada tingkatan ini seorang akan melakukan ibadah hanya ingin menuruti perintah Allah, bukan memiliki tujuan. Seorang muslim yang dalam tingkatan ini tidak pernah menghitung balasan yang akan diterima dari amal ibadahnya. Ia juga gak peduli tindakannya tersebut mau ke surga atau ke neraka. Gak peduli surga neraka, gak peduli, penting ikhlas lillahi ta'ala, terserah maunya gimana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas pokoknya lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Itu ikhlasan orang muhibbin, orang-orang yang cinta sama Allah, cintai Allah. Bedo kelasnya pecinta sama pengamen, bedo kelasnya pecinta sama peminta, beda. Pecinta itu senang memberikan apa yang ia miliki, beda. Kalau peminta senang dengan apa yang diberi. Jadi macam-macam nak Gusti. Kalau peminta biasanya senang ketika diberi, tapi kalau orang muhibbin gak peduli mau seneng mau enggak, si penting aku mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Yang penting saya mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, gak peduli mau surga, mau neraka, mau melarat, mau kaya, mau dihina, mau dipuja, terserah. Yang penting bangga, seneng bisa memberikan yang terbaik untuk Allah. Nah inilah orang-orang muhibbin, orang-orang yang makome ke Allah, cinta. Terus berikutnya ada ikhlasul abidin. Ini ikhlas menengah, melaksanakan amal ibadah agar Allah menggantinya dengan akhirat. Ya, ini abidin. Biar kita besok diberikan sesuatu oleh Allah di akhirat. Amin. Biasanya gitu. Itu tingkatan ikhlasul abid, ikhlas tingkat abid. Kalau tadi muhibbin ikhlasi pecinta, beda. Tapi ikhlasi pecinta tadi gak peduli, gak milik apa, dia ngabdi ke Allah, memberikan yang terbaik ke Allah, gak golek keuntungan dunia, juga gak golek keuntungan akhirat, terserah. Karena apa, pecinta itu memberikan apa yang dicintai kepada yang dicintai, itu senang, seneng. Imbalannya bukan imbalan, senang bisa memberikan yang terbaik untuk yang dicintai, itu seneng.
Gak peduli mau gimana, senang. Sakit-sakit dibelai karena senang. Makom pecinta. Ikhlasnya orang muhibbin. Terus ada ikhlasul abidin. Yang kedua ini, ikhlas melaksanakan amal ibadah agar Allah menggantinya dengan ambalan atau dengan imbalan akhirat. Ikhlas wong kepingin akhirat, ikhlas. Seorang muslim melakukan ibadah tersebut agar Allah memasukkan dia ke dalam surga dan agar dijauhkan dari api neraka yang akan menyiksanya. Ikhlas orang abidin. Terserah. Ikhlas dia. Ikhlasnya, tapi ikhlasnya orang abidin. Minta di surga, minta besok dijauhkan dari siksa neraka, minta rajin ibadah agar apa? Agar besok supaya dipertemukan dengan keluarganya, agar ntar supaya ketemu dengan kerabat-kerabatnya. Besok di akhir ntar ketemu ini kerabatnya, ketemu keluarganya, semacam-macam lah. Ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari neraka karena siksa neraka. Ikhlas abidin. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kelas ikhlas yang paling rendah. Ikhlasnya seorang yang melakukan ibadah namun ingin diganti mengharapkan imbalan dunia. Seorang muslim melakukan sholat duha, sedekah, berharap agar Allah melimpahkan rizkinya, Allah melimpahkan dagangannya laris. Wah, aku lek sholat duha iki rezekiku gak lancar, ya gak masalah. Ikhlas karena mengharapnya dari Allah. Aku tak mau baca waqiah agar rezeki lancar. Ikhlas, tapi beda dengan kedua ini. Jadi ikhlas emang ono pengharapan, tapi ya baik-baik mau mengharapin nang Allah. Jadi jangan sok-sok kita harus ikhlas ibadah untuk Allah, kita gak boleh mengharapkan yang lain. Tapi kamu ngarepin manusia, ya kan lucu. Ngarepin proyek, ngarepin ini ntar pemberian orang, ngarepin daganganmu biar laris, ngarepin ya macem-macem lah. Jadi amal ibadahnya tadi untuk berharap Allah memberikan kelancaran rezeki, melimpahnya rezeki, mendapatkan segala apa yang dia minta. Jadi hubungan memang di dunia. Ikhlas, tapi ikhlasnya di bawahnya orang abidin. Tapi ya beda dengan ikhlasnya orang-orang muhibbin, sangat jauh beda. Orang-orang muhibbin itu makom pecinta, sulit untuk ditembus karena dia makom pecinta. Pernah ada suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami kedatangan orang ahli ibadah. Ahli ibadah ini saumnya udah dalail 30 tahun dan qiyamul lail juga 30 tahun rajin.
Tapi dia gak bisa ngerasakan kenikmatan ibadahnya mirip dengan kenikmatan si Abu Yazid. Jadi gak iso ngerasakno nikmati yang mirip dengan ibadahnya si Abu Yazid. Syekh, iya, saya ini udah 30 tahun ibadah saya. Terus saya saum 30 tahun, qiyamul lail 30 tahun. Tapi aku gak bisa merasakan kenikmatan sama seperti kenikmatanmu ketika kamu ibadah. Keono sak tetes sih gak iso sih. Tolong berikan aku resep. Nah, kemudian saya Abu Yazid ngomong, kamu gak akan mampu. Maksudnya gak mampu gimana? Kamu gak akan mampu menjalankan apa yang aku perintahkan jika kamu minta resep loh. Iya, tapi izinkanlah Syekh, kasih tahu saya, beritahu saya apa kunci-kuncinya atau tips-tipsnya itu apa ae. Kemudian saya Abu Yazid menjawab, berbajulah kau compang-camping. Iya, berbajulah kau compang-camping. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bajulah kau compang-camping, kemudian kau dipasang. Setiap anak kecil yang melemparmu dengan benda atau apapun atau kotoran, berikan dia uang. Kemudian si abid tadi atau ahli ibadat teriak, Subhanallah, Maha Suci Allah, kenapa harus seperti itu? Ngapain saya harus seperti itu? Bukankah Allah Maha Suci? Kemudian si Abu Yazid menjawab, hei, kamu terlalu menganggap dirimu suci. Itulah yang kau tidak bisa merasakan kenikmatan bersama Allah. Karena dalam hikayat si Abu Bakar As-Sibli, mantan gubernur waktu itu, ketika berguru kepada si Junaid, ya, maka sang gubernur mantan ini disuruh mengemis oleh si Abul Qasim Al-Junaidi biar apa rontok iku nih, timbulin nikmat. Nah iki di masa si Abu Yazid ada orang ahli ibadah selama 30 tahun puasa, 30 tahun qiyamul lail, tapi gak bisa merasakan kenikmatan ibadah. Kenapa? Menganggap dirinya suci, menganggap dirinya lebih hebat. Masa saya orang gila? Gak mau. Karena aku udah ngomong dari tadi, kata si Abu Yazid, kamu gak akan sanggup, gak akan sanggup. 30 tahun ibadahmu hanya untuk mencari kedudukan di depan masyarakat, agar kau dipandang alim, agar kau dipandang soleh, agar kau dipandang pengertian, agar kau dipandang arif, sehingga raja pun akhirnya membawamu untuk menjadi pegawai istana. Tapi apa kebalikannya? Hatimu tergantung kepada usahamu, hatimu tergantung pada rajamu, bukan lagi tergantung pada Allah. Dan kau selalu bermanis-manisan pada rajamu, pada bosmu, pada majikanmu, dan kau lupa bermanis-manisan dengan Allah. 30 tahun sudah kamu tukarkan dengan jabatan, 30 tahun sudah kau tukarkan dengan kehormatan, 30 tahun sudah kau tukarkan dengan kenyamanan duniawi. Terus kamu mau minta apa lagi? Kan udah dikasih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi.
Lek langit bumi ku tasbih untuk Allah, sedangkan kamu beribadah bertasbih tapi untuk mencari kenyamanan duniawi, untuk mencari kehormatan di mata manusia. Kan udah dituruti sama Allah, terus minta apa lagi? Sedangkan si Abu Yazid terserah, mau dipandang baik terserah, mau dipandang buruk terserah, yang penting dia mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Pernah dulu semasa kholwatnya si Abu Yazid Al-Bustami, orang-orang pada dengar karena si Abu Yazid lama nggak pulang, ada puluhan tahun nggak pulang karena Rianto masuk hutan keluar hutan, masuk hutan keluar hutan untuk takorup kepada Allah. Lo sufi-sufi lo udah hutan-hutan untuk menyempihkan, membeningkan, menjernihkan, menguatkan batinnya di hadapan Allah, yakin nang Allah. Wah, puasa di hutan mah gampang, yang sulit tuh puasa di keramaian. Alah, ngomong apa? Masuk hutan belum bisa ngomong gitu, masuk hutan dulu sono biar tahu rasanya gimana. Udah bikin schedule, udah bikin rangkuman, belum apa, belum pernah masuk hutan. Yang Nabi masuk hutan, masuk ke dalam gua, biar tahu. Ketika kamu sendirian, kamu yakin nggak sama Allah ketika di gua? Ketika kamu takut selain Allah, bukankah musyrik? Ngaku suruh yakin ke Allah, yakin ke Allah. Cobaan kamu di hutan, makan apa kamu di sana? Coba kalau di hutan kamu tanpa bekal apapun, membawa khairu zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal takwa. Cobaan, ada nggak ketakutanmu selain Allah? Paling melayu. Itu kok bisa rangkuman dari mana? Gak ada nasnya, belum mengalami kok dirangkum. Ya. Begitu 30 tahun dijebles sama si Abu Yazid. Kamu sudah diberi oleh Allah, kamu diberikan jabatan, kamu diberikan kedudukan. Terus nikmat apa mana yang kau minta? Fabi ayyi ala rabbikuma tukat, maka nikmat manakah yang kau dustakan? Ya udah, ambil. Terus kamu mengharapkan kenikmatan seperti saya? Loh, aku ikhlas, gak peduli orang mau ngomong apa, yang penting tidak bagi Tuhanku. Saya terserah orang lain ngomong apa, yang penting satu, tidak bagi Tuhan. Pernah suatu ketika saya Abu Yazid, orang-orang pada terkenal tuh, Abu Yazid orang alim, Abu Yazid orang alim, tapi jarang, nggak pernah ketemu dengan si Abu Yazid, karena Abu Yazid selang kholwat selama puluhan tahun. Jadi cuma tahu nama, nggak tahu orang, karena dia memasuki daerah tertentu yang bukan desanya dia. Nah, terus ada tokoh sufi yang pulang di bulan Ramadan, si Abu Yazid pulang. Paling nyampe ke sini tanggal sekian. Kemudian pemuka agama, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati kepingin menghormati Syekh Abu Yazid. Pintu hormati. Diadakanlah pesta, pakai rebana, jadi depan gitu dari sepanjang jalan itu. Karena dia dengar bahwa Syekh Abu Yazid mau datang. Padahal bukan desanya, ya cuma lewat gitu aja. Cuma namanya terkenal. Jadi tahu nama, nggak tahu orang. Sambut itu. Tala'al badru alaina. Pakai reban. Nah, begitu Abu Yazid nyampe gerbang, kok tumben banyak orang. Jangan nih mau ada apa-apa nih, mau
sanjungan ini. Lah tujuannya bupati setempat, camat, lurah dan orang-orang kepingin ngalak berkah, mengambil berkahnya. Begitu masuk gerbang, si Abu Yazid mengeluarkan rotinya ketika bulan Ramadan, langsung dimakan di depan umum. Dimakan rotinya. Kau kaget, wali kota, bupati, camat, RT, RW, hansip itu kaget. Semua masyarakat kaget. Lah, kok wali gak poso? Ini kan Ramadan. Lah, kaget. Wali kok gak poso? Katanya tirakat di hutan tahunan. Lah kok gak poso? Kemudian orang-orang yang berusaha menghormati si Abu Yazid dengan kedatangan si Abu Yazid kemudian melempar, sono wali opo iku, wali opo, wali gak pas. Kemudian mereka bubar. Tapi damailah hati si Abu Yazid. Ya Allah, aku bukan ngingkari, aku bukan berkhianat atas kehendakmu, perintahmu, tapi aku takut ya Allah, jika pujian tadi sampai masuk ke dalamku, aku akan terlena darimu. Maafkan aku ya Allah. Jadi tujuannya takut terlena dengan pujian, penghargaan manusia. Kelihatan kalau pujian itu nempel, apabila ada orang gak muji dia akan naik, cewot, emosi. Begitu setelah 30 tahun kembali lagi, 30 tahun ahli ibadah ini ya gak bisa merasakan nangisnya, nikmatnya ibadah kepada Allah. Karena apa? Tingkatanmu tingkatan pengamen, tingkatan peminta. Jadi kalau ngamen jreng di depan pintu, kasih uang, kasih kabur, karena kelas pengamen. Tapi kalau kelas muhibbin ditahan, karena Allah suka. Sini dulu. Kemana aja sih? Saya buru-buru udah sini, gampang keperluanmu. Beda kelas muhibbin. Lah kalau kelas-kelas pengamen, kasih aja dah ya, biar pergi sana. Ya. Kenapa dia 30 tahun gak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah? Karena selama 30 tahun si Abid ini ibadah, tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya bukan kecintaan kepada Allah, tapi tujuannya mengharap imbalan dari Allah. Ikhlas, karena dia berharap hanya kepada Allah. Tapi beda kelasnya dengan orang muhibbin, orang-orang pecinta itu beda. Ikhlas, kategori ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas abid. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.